Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'. Sahabat YouTube, hadirin rahimakumullah. Bagaimana kabarnya hari ini di hari ke-7 Ramadan? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga tetap bisa melaksanakan rutinitas atau amalia ibadah kita di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Tema berikutnya adalah menghadapi ujian hidup. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan ujian. Karena sejatinya hidup yang kita jalani ini adalah sebuah ujian. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Dalam ayat yang lain, walaqad fatanna alladzina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Sahabat itu hadirin rahimakumullah, mengapa Allah SWT memberikan kita ujian? Sebab Dia ingin agar kita sebagai hambanya melakukan amal terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Sahabat itu hadirin rahimakumullah, tapi tentunya kita tidak perlu khawatir apalagi sampai panik ya. Sebab Allah SWT memberikan ujian sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia akan mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 206. Hadirin sahabat rahimakumullah, dalam buku Mental Pemenang Dunia Akhirat diceritakan ada seorang anak wanita yang mengeluhkan berbagai kesulitan hidup kepada ayahnya. Ia tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk menghadapinya. Karena setiap kali menyelesaikan suatu masalah, ia harus menghadapi masalah yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada pilihan kecuali harus menyerah. Kemudian ayahnya membawa sang anak ke dapur dan mengisi 3 panci air, lalu meletakkan di atas kompor yang menyala. Tidak lama kemudian dari ketiga panci tersebut mendidih. Lalu sang ayah memasukkan ke dalam 3 panci tersebut ada salah satunya wortel, kemudian yang kedua dimasukkannya telur, yang ketiganya dimasukkannya bubuk kopi, serbuk bubuk kopi. Sang ayah diam menunggu hingga yang ada di 3 panci tersebut matang. Maka setelah matang, ayahnya mematikan api dan mengambil wortel, mengambil telur, dan juga mengambil kopi yang mendidih setelah dimasak ke dalam panci tersebut. Kemudian mengeluarkan ke dalam gelas. Ia berkata kepada anak wanitanya, apa yang kamu lihat? Anak wanita yang menjawab, yang saya lihat adalah wortel, kemudian telur, dan juga kopi. Sang ayah memintanya untuk memegang wortel. Lalu anak wanita ini mendapati wortelnya sudah matang dan jadinya jadi lembek. Kemudian ia meminta anak wanitanya untuk mengupas kulit telur, lalu mendapati telur itu menjadi padat. Kemudian ia meminta anaknya untuk menyeruput sebuah kopi, lalu anaknya tersenyum ketika merasakan aroma kopi yang begitu harum. Sang anak bertanya, apa artinya ini ayah? Kemudian ayahnya menjawab, wahai anakku, masing-masing dari wortel, kemudian ada telur dan juga kopi itu telah menghadapi tantangan dan ujian yang sama. Apa ujiannya? Yaitu dia dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Tapi masing-masing berinteraksi dengan tantangan tersebut dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada wortel yang sebelumnya keras dan kuat berubah menjadi lemah. Telur, cairan yang di dalamnya dilindungi oleh kulit luar, pada saat itu berubah menjadi keras. Sedangkan bubuk kopi bereaksi dengan cara yang unik, yaitu mengubah air itu sendiri. Lalu bagaimana denganmu, wahai anakku? Apakah kamu seperti wortel yang tampak kuat tetapi setelah dihadapkan pada berbagai kesulitan menjadi kehilangan kekuatannya? Atau kamu seperti telur yang punya hati yang lembut tetapi jika menghadapi berbagai masalah menjadi keras? Mungkin kulitmu masih tetap seperti sebelumnya, tetapi kamu telah berubah dari dalam.
lalu hatimu menjadi keras. Atau kamu seperti bubuk kopi yang mengubah air panas yang menyakitkan menjadi punya rasa yang lebih baik. Nah, hadirin Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ketiga objek yang tadi sudah ditamsilkan, dicontohkan setelah diuji ditempa ke dalam berbagai wahana atau ujian ke dalam air yang mendidih, itu menjadi tiga tiga sebabnya. Ada yang wortel pada saat yang tadinya keras, setelah diuji dia akan menjadi lembek. Sebaliknya telur setelah diuji ke dalam air yang mendidih dia yang tadinya lembek malah menjadi keras. Dan yang terakhir adalah kopi yang setelah diuji dia akan mengeluarkan aroma yang khas. Hadirin Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, tentunya kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala harus berhusnuzon. Karena apa? Karena apa yang Allah berikan kepada kita itu sejatinya atau seyogyanya menurut takaran Allah itu sudah pas buat kita. Oleh karena itu kita harus berhusnuzon, kita bisa melewatinya dengan baik. Sahabat itu menurut semoga kita bisa tetap bersabar untuk menetapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala sambil terus berusaha mencari jalan keluar serta terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia menunjukkan kepada kita jalan keluar terbaiknya. Demikian tausiah atau kultum kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.